sebuah kisah nyata. Hanya duduk dan dengar saja. Kisah ini sangat penting untuk disimak. Ada sebuah peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh seorang kakek dusun berusia 71 tahun. Ketika itu di tahun 2019 yang lalu. Si kakek ini tinggal di bawah lereng gunung pada sebuah desa yang sangat terpencil. Desa tersebut berada di sebuah wilayah kecamatan pada Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di masa kecil si kakek ini, dia hanyalah seorang anak tunggal yang ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Sehingga dia menjadi anak yatim piatu yang tidak punya siapa-siapa lagi. Ia hidup hanya sebatang kara di sebuah gubuk kecil di bawah lereng gunung itu, yaitu gubuk peninggalan dari kedua orang tuanya. Karena telah meninggal kedua orang tuanya, maka tak ada yang mengurusinya sekolah dan mengaji baca Quran. Akhirnya membuat dia tidak dapat mengenal sama sekali akan huruf A, B, C, dan seterusnya. Apalagi huruf alif, ba, ta, dan seterusnya di sepanjang hidupnya. Sehari-harinya, dia hanya bermain seorang diri dari kebun ke kebun di kaki gunung itu sambil mengejar dan menangkap belalang untuk dimasak dan dimakannya bersama daun-daunan yang ada demi bertahan hidup. Kebetulan pantai laut pun tidak jauh dari desa dan gubuknya, sehingga ketika pasang surut, dia selalu ke bibir pantai mencari dan menangkap ikan-ikan kecil di selokan-selokan, memakai sebuah serokan bekas dan sebatang tombak buatannya sendiri. Ikan-ikan yang didapatnya dibawa pulang, lalu dimasak dan dimakannya sendiri pula. Ketika menanjak besar dan remaja, di setiap pasang surut, dia terus saja rajin mencari ikan-ikan di bibir pantai dengan cara menombak memakai tombak buatannya, lalu berpindah-pindah dari satu pantai ke pantai yang lain untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Ikan-ikan hasil tangkapannya dijual untuk mendapatkan uang demi kebutuhan hidupnya. Singkat cerita, ketika dia telah menjadi dewasa dan tua, dia selalu rajin ke masjid merawat masjid, sekalian belajar sholat dan lainnya kepada imam setempat. Lalu, sesekali dia tidur juga di masjid itu. Di akhir tahun 2019 yang lalu, kebetulan ada seorang tamu musafir yang datang dari Jakarta, ingin berkunjung ke Kabupaten Alor dalam urusan khusus melalui jalan darat dari desa ke desa. Si tamu tadi akhirnya ingin mampir dan ingin bermalam 1-2 malam di sebuah masjid di desa yang dilewatinya. Di dalam silaturahim antara si tamu dengan para jamaah masjid dan juga para tokoh masyarakat setempat, lalu si tamu ini mencoba mengusulkan bahwa seandainya boleh, maka setiap seusai sholat maghrib sambil menunggu tibanya waktu isya, alangkah baiknya semua jemaah di masjid ini bisa mencoba bersama-sama latihan menghafal surat Yasin dengan sistem 5 ayat. 5 ayat saja, diulang-ulangi sampai benar-benar hafal, baru pindah ke 5 ayat yang berikutnya. Demikianlah usulan si tamu tadi dengan rincian penjelasannya. Akhirnya, usulan tersebut disambut dengan sangat gembira oleh para jamaah dan tokoh masyarakat setempat. Lalu akhirnya mereka pun bersepakat untuk memulainya bersama-sama.
latihan menghafal secara bertahap akan 5 ayat saja, diulang-ulangi secara rutin setiap malam, selepas sholat maghrib hingga tiba waktu isya. Berhubung si kakek tadi adalah seorang buta huruf, sehingga dia hanya duduk dan dengar saja rutin pada setiap malamnya. Setelah 3 bulan kemudian, semua jamaah di masjid itu, yang sebagian besar terdiri dari yang sudah tua dan lansia, mereka semuanya berhasil menghafal 83 ayat surat Yasin tersebut dengan fasih. Lalu apa yang terjadi? Alhamdulillah, si kakek 71 tahun yang buta huruf total di sepanjang usianya tadi hanya bisa duduk dan dengar saja. Dia pun juga ikut berhasil menghafal 83 ayat surat Yasin itu dengan fasih. Bahkan telah berhasil pula disimpannya ke ujung lidahnya, alias sangat benar-benar hafal sebagaimana jamaah-jamaah lainnya yang insya Allah sudah tak akan lupa lagi. Masya Allah, peristiwa yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sebagai motivasi bagi kita-kita semua untuk bisa mengikuti contoh semangat dan sungguh-sungguh dari si kakek 71 tahun ini. Dia yang buta huruf total saja mampu menghafal 83 ayat surat Yasin dengan fasih hanya dengan duduk dan dengar saja. Berarti tentu sangat jauh lebih mudah lagi bagi kita-kita yang masih berusia normal, yang masih bisa membaca dengan menyimak dan juga masih sehat fisik. Yang seharusnya kita-kita ini sebagai orang yang paling utama untuk bisa. Bapak, Ibu, saudara-saudari semuanya, mari kita manfaatkan sisa usia kita serta kelebihan fisik dan kesehatan yang masih kita miliki ini untuk memulainya sebelum diambil kembali oleh yang punya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup ini hanya sebentar saja lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagi Anda-Anda yang ingin bisa, maka silakan segera mulai. Jangan ditunda-tunda lagi, karena usia manusia dalam genggaman Sang Maha Pencipta yang sifatnya tanda tanya. Ketahuilah bahwa jika sedang berusaha untuk menghafal Al-Quran yang dimulai dari surat Yasin, lalu ajal datang menjemput sebelum kita berhasil menghafal banyak surat, walaupun begitu, insya Allah kita berangkat menghadap Sang Maha Pencipta dalam husnul khotimah, karena berangkat dalam sedang berjuang menghafal Al-Qur'annya. Mudah-mudahan kita akan digolongkan sebagai penghafiz Quran di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pahala dari hafal Quran seluruhnya insya Allah bisa kita dapat secara utuh dari Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian kurang lebihnya kisah nyata yang dijumpai lalu dikisahkan oleh saya, M. Natsir Paukuma. Semoga bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita-kita semua. Amin. Kemudian saya mengakhirinya dengan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Anda-Anda semua yang telah menyimaknya, serta mohon maaf jika ada kehilafan dan kekurangan dari kisah ini. Lalu bagi siapa saja yang ingin membagikannya kepada yang lain, maka silahkan saja dibagikan sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat bagi semua. Semoga sebagai dakwah Anda dalam watawasau bil haqqi, insyaallah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.